Selamat pagi sahabat Sri Anugrah. Senang bertemu kembali dengan kita di pagi hari ini. Sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menjaga dan merawat hati dan pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat Sri Anugrah yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum melakukan aktivitas dan pelayananmu hari ini, marilah kita mendengar sapaan firman Tuhan yang ditentukan pada kita hari ini, diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Sri Anugrah, sebelum firman ini disebut, perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini adalah bahagian pengajaran kepada para murid-murid, di mana Yesus melihat bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan manusia yang sudah lahir dari orang berdosa juga, dan tentu setiap orang memiliki warisan dosa yang tentu tidak dapat dielakkan satu sama lain, dan satu-satunya cara untuk membersihkan tubuh, roh, dan jiwa dari segala dosa hanyalah darah Kristus dan penyerahan diri kepada Yesus. Saudara, sebelum itu dilakukan, ada banyak sekali orang yang mau dengan sukacita atau dengan sengaja menyerahkan dirinya, memperhamba diri kepada dunia ini. Maka kalau kita bisa lihat di pasal 17 ini, di ayat 1 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dan daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudara-saudara, kelihatan itu setiap hari dalam kehidupan, dalam masa pelayanan Yesus melihat itu. Yesus sangat peduli dengan orang-orang lemah, dengan orang-orang kecil yang sering disesatkan atau diperalat oleh orang-orang besar, oleh orang-orang pintar, oleh orang yang merasa dirinya baik, orang merasa dirinya saleh, padahal sesungguhnya ada banyak hal kejahatan yang terstruktur, disimpan, dilakukan, sehingga disinilah para murid-murid dikuatkan, diteguhkan agar dia memiliki iman, agar dia memiliki kepercayaan yang baik. Saudara, ternyata mengenal Yesus tidak cukup, karena para iblis juga mengenal Yesus. Kita bisa melihat bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Yesus ketika dia dicobai, diajak ke atas gunung sekalipun, lalu dia katakan, jatuhkan dirimu, bukankah ada tertulis bahwa malaikat-malaikat surga akan datang untuk menolongmu. Bagaimana sangat jelasnya para iblis juga mengenal Yesus, dan kita juga bisa melihat bagaimana Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan iblis, dan orang yang kerasukan iblis itu berkata, hai engkau Yesus anak Tuhan, kenapa engkau datang? Saudara-saudara, iblis tahu siapa itu Yesus. Dia mengenal Yesus. Dan pada konteks kita sekarang, ada banyak manusia, orang percaya atau orang Kristen, kenal Yesus. Saudara kenal Yesus, saudara tahu Yesus lewat pemberitaan,
lewat membaca kitab suci, lewat membaca buku-buku teologi, buku-buku tentang pelajaran iman Kristen, tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat manusia. Yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi kuncinya dari beratus-ratus juta umat atau bermiliar umat manusia yang tahu Yesus, yang mengenal Yesus, berapa persen yang beriman kepadanya? Berapa orang yang beriman kepada Yesus, beriman teguh dengan tidak takut menghadapi tantangan apapun yang ada di dunia ini? Nah, disinilah para murid-murid tercelikkan matanya bahwa sebetulnya ada banyak penyesat. Artinya jangan sampai suatu ketika murid-murid itu, para rasul itu menjadi penyesat. Karena engkau sudah kenal Yesus, karena engkau sudah tahu Yesus. Tapi kalau engkau menjadi penyesat, kalau engkau mempergunakan keberadaanmu, keahlianmu, kekayaanmu, kepintaranmu untuk menyesatkan satu pun orang percaya, maka akan lebih baik bagimu diikatkan ke lehermu batu dan engkau dimasukkan ke laut. Dan itu adalah artinya engkau akan mendapatkan hukuman atau maut adalah keniscayaan bagi orang yang seperti itu. Lalu Yesus mengatakan memotivasi, memberikan kepercayaan, memberikan dorongan kepada murid-murid, dan dorongan kepada rasul itu juga motivasi dan dorongan kepada saudara, kepada engkau sekalian. Seandainya engkau hanya memiliki iman sebesar pohon biji ara saja, maka sangat-sangat luar biasa dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah. Terbantun itu artinya tercabutlah, ya, tercabutlah, ya kan, engkau dan tertanam di laut. Bayangkan aja ya, sekali lagi, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, tercabutlah, itu artinya ya, dan engkau akan tertanam. Artinya pohon ara itu adalah pohon yang tinggi, tempat para burung berasar dan bermukim, dan dia juga bisa menjadi tempat untuk berteduh. Artinya ada banyak gunanya. Bahkan dengan iman, artinya tercabutlah, keluarlah dari habitat yang penuh dengan dosa. Itu yang paling perlu, keluar. Karena iman itu akan mencabut engkau, mengeluarkan engkau dari lingkunganmu, dalam pengertian engkau bukan pindah tempat, dari sikap lingkungan yang tadinya penuh dengan dosa, maka engkau akan menjadikan lingkunganmu itu menjadi sesuatu lingkungan yang baik dan menjadi tempat bermukim yang indah. Untuk memperbaiki lingkungan itu suatu keadaan di lingkungan, bukan berarti kita harus keluar dari lingkungan, enggak. Tetapi kita akan tetap di sana dan kita akan menjadi pembaharu, kita akan menjadi saluran berkat, dan kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau engkau hanya membenci lingkunganmu, hanya memperbaiki lingkungan, itu tidak perlu, karena engkau akan menjadi terhisap dengan kebiasaan lama. Jadi terbantunlah, tercabutlah, dan gantikan itu menjadi satu habitat yang tidak baik menjadi habitat yang baik. Itu pesannya. Maka para murid menyambutnya, tambahkanlah iman kami. Hanya dengan iman yang kuat, maka lingkungan yang tidak sehat itu, lingkungan yang kurang baik itu
akan kita rubah menjadi satu lingkungan yang baik. Hanya dengan iman, karakter keberdosaan yang kita warisi sebagai dosa warisan itu akan menjadi hilang, dan kita akan menjadi orang pengikut Kristus yang baik. Hanya dengan iman dan kepercayaan, tidak cukup hanya mengenal Yesus, beriman kepadanya, maka engkau akan menjadi umat kudus milik Allah yang sungguh. Sekali lagi, celakalah bagi siapa saja yang menjadi penyesat, tetapi berbahagialah engkau kalau engkau boleh terbantun, tercabut dari akar yang penuh dengan kejahatan menjadi satu habitat, berubah menjadi satu habitat yang baik, tempat lingkungan yang baik, yang dimana ada makhluk hidup atau orang banyak boleh berdiam, boleh bersyukur, boleh berglori haleluya, boleh memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, sahabat Seri Anugerah, selamat tercabut dari keburukan dan tertanam di dalam lingkungan yang baru, dalam pengertian selamat meninggalkan keburukan, kebiasaan menyesatkan, kebiasaan mencelakai, tetapi tertanamlah dalam satu kehidupan yang baru yang menjadi penuh kasih, penuh cinta, sehingga engkau menjadi pancaran kemuliaan Tuhan dan orang sekelilingmu damai, tenang, hidup bersamamu. Selamat menabur kebaikan. Kamu adalah manusia spesial di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih sayang-Mu. Kau sungguh mengasihi kami, dan biarlah sahabat Seri Anugerah terbantun, tercabut dari akar-akar keberdosaan dan menjadi pembaharu dan hidup dalam pembaharuan Kristus yang sudah dibaharui oleh darah Kristus, dan pada akhirnya menjadi saluran berkat, dan siapa saja yang bersahabat dengannya hidup berdampingan dengan orang percaya, dengan sahabat Seri Anugerah ini, mereka mendapatkan damai sejahtera yang daripadamu, sehingga makin hari semakin bertambah orang yang memuliakan namamu, tidak hanya mengenal engkau, tetapi beriman kepadamu. Amin.